Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmila Aklina Manurung, mahasiswa Fakultas MIPA dan Kesehatan, Program Studi Kimia dengan NIM 210204019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori biogenesis. Asal-usul kehidupan. Teori biogenesis. Biogenesis berasal dari kata bio yang artinya hidup dan genesis yang artinya pembentukan. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun tiga para ilmuwan teori biogenesis. Yang pertama, Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Yang pertama, percobaan Francesco Redi. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples tanpa penutup atau terbuka, dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi, lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Yang kedua, percobaan Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani membuat percobaan hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi. Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka, kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Yang ketiga, percobaan Louis Pasteur. Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Untuk apa? Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar, atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran, sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan tiga isi sebagai berikut. Yang pertama, semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup.